Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua, kelas 7A dan B. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan bab 1 kemarin, yaitu tentang bab kewajiban menuntut ilmu. Ya, di pertemuan pertama kita sudah melaksanakan Google Meet, ya. Nah, semoga di pertemuan kedua ini lebih menambah wawasan kita, ya, yang kemarin belum paham atau belum bisa mengikuti Google Meet, bisa lebih menambah wawasan, ya, lewat video hari ini. Oke, Ustadz review kembali untuk pelajaran kemarin dan nanti ada kuis evaluasi, ya. Jadi silakan nanti dikerjakan, ya, untuk kuisnya atau soal evaluasinya dalam bentuk Google Form, ya. Nanti dikerjakan, klik linknya saja, ya. Oke, saya review kembali atau kita mengulas kembali tentang bab 1, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Nah, di sini nanti kita akan fokus untuk ayatnya, yaitu Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, kemudian nanti ada hadis, yaitu hukum menuntut ilmu, kemudian niat menuntut ilmu, kemudian keutamaan dan balasan-balasan orang yang menuntut ilmu, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini disampaikan ayat 11 dari surah Al-Mujadalah, ya. Kemudian yang kedua ini dari surat Ar-Rahman ayat 33, ya. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu akan tidak bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan, ya. Oke. Ya, ini hadis tentang menuntut ilmu, ya, dari Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, nih. Ya. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Oke. Ini juga ada hadis dari Anas bin Malik juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, ini balasan bagi orang yang berilmu tadi, ya. Dari Kasir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Subhanallah, ya. Nah, ini kemudian kewajiban menuntut ilmu. Allah merintahkan manusia untuk selalu menuntut ilmu, ya. Kemudian Allah juga berjanji akan mengangkat derajat, ya, manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini Allah janjinya, ya, janjinya Allah. Kemudian Ar-Rahman, ini ada
kandungannya ada 3, yaitu memberi keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia, ya, yang sekarang kita rasakan, yaitu gadget, ada laptop, ada jaringan komunikasi dan yang lainnya, ya. Ini memudahkan untuk aktivitas manusia di dunia ini. Kemudian yang berikutnya, Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis, ya. Tentunya yang membedakan antara makhluk lain dan manusia, yaitu manusia diberikan akal, ya, untuk berpikir, untuk berkreasi, ya, berkarya. Nah, itu tujuannya Allah memberikan akal pada manusia, gitu ya. Kemudian, nah ini kandungan hadis, ya, yang berkaitan dengan menuntut ilmu, ya. Oke. Setiap Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya, dan menuntut ilmu itu dinilai sebagai jihad atau berjuang, ya. Kemudian orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, ya. Kalau niatnya tidak tulus, ya nanti tidak akan tercapai apa yang dicita-citakan. Kemudian Allah memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Subhanallah, ya. Kemudian cerminan dari kandungan Quran surah Al-Mujadalah dan Ar-Rahman, yaitu tentang menuntut ilmu, adalah satu, ya, kita harus selalu rajin membaca pada waktu luang, ya. Membaca buku-buku pengetahuan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Makanya di Al-Fatih ada program Jumat Literasi. Nah, itu dimanfaatkan, ya, untuk menambah wawasan, ya, karena membaca itu merupakan jendela dunia atau jendela pengetahuan, ya. Kemudian bertanya pada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Nah, ini untuk bertanya jangan malu, jangan takut, ya. Kalau ustadz atau ustadzah melemparkan pertanyaan atau mengutarakan pertanyaan, ya, siapa yang mau bertanya, ya, ya silakan bertanya apa saja, ya. Jangan takut, jangan malu, ya. Salah tidak dihukum, ya, itu. Kemudian rajin berlatih, ya, berlatih apa saja, belajar, ya. Kemudian berhitung, ya. Pokoknya dilatih terus. Ya, apalagi berkenaan dengan hafalan Quran, ya, selalu dimurojaah, selalu dilatih agar tidak mudah lupa ataupun tidak mudah hilang. Kemudian berikutnya berani berpikir kreatif, ya, apalagi kalian masih muda-muda ini, kreativitasnya masih sangat tinggi, ya. Jadi munculkan, ya, dengan cara tadi membaca, rajin membaca, ya, membaca buku tentang pengetahuan, tentang penemuan-penemuan, tentang teknologi, tentang filosof-filosof ataupun ilmuwan-ilmuwan, ya. Nah, boleh itu. Karena itu nanti akan menumbuhkan atau menimbulkan daya kreativitas kalian, ya. Kemudian salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Nah, ini, ya. Makanya ketika setelah menerima materi ataupun pembelajaran dari ustadz dan ustadzah, silakan dirangkum. Meskipun di Google Classroom sudah ada catatan ataupun materi yang disampaikan, karena dengan mencatat itu akan membuat kalian lebih ingat lagi, ya. Kemudian catatan itu juga nantinya akan menjadi saksi ketika kalian ditanya, ya, dulu ketika masih hidup di dunia menuntut ilmu apa tidak, ya. Karena kalau tidak belajar, tidak menuntut ilmu, ya, nanti tidak akan
maksimal nantinya ya ketika itu. Nah, karena Allah mewajibkan atau ini mewajibkan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Nah, nanti silakan ada soal evaluasi dikerjakan bentuknya Google Form nanti bersamaan dengan link absensi. Oke, terima kasih dari Ustadz. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.